Saat ini beliau adalah Direktur Sunda Medical Indonesia, penyedia peralatan medis. Dia juga menjadi pembicara publik dan tutor bahasa Inggris untuk TOEFL, IELTS, dan percakapan atau conversation. Sebelumnya, berposisi menjadi manajer cabang agen pendidikan Australia dan dosen pascasarjana ITB Bandung. Dengan 15 tahun pengalaman kerjanya sebagai akademik, ia menawarkan lebih dari 15 tahun pengalaman yang luas, baik di lingkungan pendidikan tinggi dan di lingkungan bisnis. Pak Yusuf adalah pembicara publik bersertifikat dengan sertifikat dari Asosiasi Pembicara Profesional Indonesia atau IPSA sejak 2006. Menjadi anggota aktif Maranatha Toastmaster Club sejak 2006 juga. Untuk waktu dan tempat, tanpa kita menunggu lagi, kami persilahkan Toastmaster Yusuf Chandra. Silakan Pak Yusuf. Terima kasih. Maaf ini saya sebentar sedang ada problem dengan listrik saya. Jadi saya harus berbicara melalui HP. Nggak apa-apa ya teman-teman? Silakan Pak Yusuf. Selamat pagi pada teman-teman sekalian semuanya. Sangat gembira sekali saya bisa hadir di sini untuk berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan mengenai public speaking. Banyak sekali orang yang bertanya, apa sih public speaking? Mengapa public speaking itu diperlukan? Kemudian apa syarat-syarat untuk supaya menjadi orang yang bisa berbicara dengan baik dan benar? Apakah berbicara itu harus dengan artikulasi yang jelas? Atau apakah berbicara itu harus mengucapkan sesuatu dengan tanpa mengambil nafas? Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Sebetulnya, menjadi seorang public speaker itu harus bisa membuat suatu pembicaraan yang bisa menggetarkan hati para pendengar. Saya berikan contoh. Kalau kita melihat pembicara profesional seperti Tantowi Yahya, beliau memiliki karisma, memiliki kemampuan ketika sedang membawakan acara atau sedang membawakan suatu pidato dengan bisa menghidupkan suasana. Kemudian contoh lain yaitu Najwa Shihab. Kalau kita melihat penampilan Najwa yang begitu dingin dan mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang tajam, mereka bisa membuat hati kita bergetar. Jadi sebetulnya seorang public speaker itu, apakah itu hanya melalui bakat? Atau apa sebetulnya? Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sebetulnya public speaker itu tidak hanya karena bakat atau tidak mengandalkan bakat saja. Mengapa? Mengapa? Karena ternyata menjadi seorang public speaker, menjadi seorang pembicara, itu harus dilatih. Harus berlatih, berlatih, dan berlatih. Dan di manakah kita bisa berlatih? Di manakah kita bisa mengasah kemampuan kita berbicara? Kebetulan saya menjadi anggota Toastmaster Maranatha. Disinilah saya mulai berlatih, mulai belajar lebih banyak lagi, mulai diberi kesempatan untuk tampil di depan. Dulunya, saya tidak bisa tampil di muka. Saya pemalu. Saya sulit sekali untuk berbicara, apalagi di depan ratusan orang. Di depan 10 orang saja, saya sudah merasa grogi. Tapi dengan adanya teman-teman di Toastmaster ini, teman-teman yang sangat mendukung, teman-teman yang sangat memberikan dorongan pada saya untuk bisa berbicara lebih lanjut. Sebagai contoh, saya mulai mengikuti klub public speaking ini kira-kira 15 tahun yang lalu. Lama sekali saya harus ikut berlatih,
harus ikut berbicara, memberanikan diri, sampai pada suatu saat saya berani ikut lomba berpidato. Ini bukan merupakan hal yang mudah. Karena untuk berani berpidato, berani berjuang, berani bersaing dengan teman-teman, itu memerlukan kegigihan hati kita. Di Toastmasters inilah public speaking saya diasah. Sampai saya bisa memenangkan kejuaraan dengan teman-teman di Asia. Sekarang saya akan berbagi tip. Next, berbagi tip bagaimana menjadi seorang public speaker yang baik. Itu ada beberapa hal yang harus kita pelajari. Yang pertama, kita harus berbicara secara terstruktur, terstruktur, teratur, dan terukur. Apa yang dimaksud dengan terstruktur? Terstruktur di sini maksudnya apabila kita mau berbicara atau mau berpidato, baik pidato yang disiapkan ataupun pidato yang tidak disiapkan, itu kita harus mengikuti kaidah dari pidato, yaitu harus ada pembuka, harus ada isi, dan harus ada penutup. Saya akan kupas sedikit mengenai pembuka. Pembuka ini biasanya hanya 10% dari jumlah pidato kita. Kalau kita berpidato selama 7 menit, berarti pembukaan kita hanya kurang dari hanya 1 menit paling lama. Kemudian, apakah dalam pembukaan itu kita boleh memakai memperkenalkan diri dan sebagainya? Ternyata setelah saya mempelajari di public speaking ini tidak ada. Kita langsung ke poinnya, langsung kepada pembuka apa yang akan kita sampaikan dalam isi dari pidato kita. Ada beberapa hal yang perlu kita pelajari untuk membuat satu pembukaan. Yaitu misalnya kita bisa memakai peribahasa, atau kita juga bisa mempertanyakan sebuah pertanyaan kepada audiens, atau boleh juga dengan cerita yang pendek kalau waktu kita memang banyak. Juga bisa dengan film-film yang pendek yang akan berhubungan dengan apa yang akan kita sampaikan di dalam isi dari pidato kita. Seperti misalnya, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, supaya saya disayang, saya ingin memperkenalkan diri. Jelas sekali, dalam pembukaan ini, saya ingin memperkenalkan diri. Jadi semua peserta, semua audiens sudah tahu bahwa saya akan berbicara mengenai diri saya sendiri. Atau misalnya contoh lain, perjalanan 1000 mil itu dimulai dengan 1 langkah. Sehingga dengan mendengarkan kalimat pembuka saya, para audiens akan berpikir apa yang akan diuraikan di dalam isi pidato orang ini, sehingga membuat orang tetap tinggal di tempat dan ingin mendengarkan lebih lanjut. Begitu juga dengan cerita atau dengan film. Saya tidak ulas semuanya di sini karena waktu yang terbatas. Mungkin nanti kalau kita bisa bertemu lagi di saat-saat yang lain. Kemudian, apa yang harus kita uraikan di dalam isi pidato kita? Di sini kita harus teratur. Apa yang dimaksud dengan teratur? Teratur yaitu mempunyai aturan-aturannya. Misalnya, tadi saya akan berbicara mengenai perkenalan diri saya. Baiklah, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, saya akan mulai pembicaraan saya, dan di dalam pembicaraan saya hanya akan berbicara mengenai beberapa hal saja. Misalnya, saya akan berbicara mengenai pendidikan saya, kemudian keluarga saya, pekerjaan saya, dan pengalaman saya. Jadi, di sini dengan sangat teratur, kita sudah memulai memberitahukan kepada para pemirsa
bahwa apa yang akan mereka dengar hanya 4 bagian itu saja. Sehingga pembicaraan saya akan berurutan. Di sini harus teratur karena tidak boleh berbicara dari A, B, C, kemudian kembali ke A. Kalau sudah A dibicarakan, kita langsung ke B, C, dan ke D. Kemudian juga ditutup dengan penutup. Penutup ini sangat penting. Penutup ini juga bisa pengulangan dari peribahasa. Bisa juga dengan pertanyaan kembali. Bisa dengan cerita lagi. Itu terserah kita. Apa yang ingin kita kerjakan di penutup ini. Yang penting dalam penutup ini kita harus mempunyai suatu kesan atau suatu pesan yang menarik kepada para pemirsa. Sehingga para pemirsa bisa membawa cerita apa yang kita berikan di pidato kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, itu kalau kita berbicara mengenai struktur, formal language, dan ketiga yang paling penting adalah bagaimana kita membawakan pidato kita, itu juga merupakan faktor yang sangat penting. Karena dalam berpidato, pembicaraan itu akan sangat menentukan apakah pembicaraan kita bisa lebih menarik atau tidak. Yaitu misalnya nomor 1, kita harus ada eye contact, pandangan mata. Next one. Ada eye contact. Di mana kita melihat kepada merasa dianjak, merasa tapi juga Pak Yusuf, mohon maaf Pak Yusuf, saya interupsi. Mungkin Bapak salah satu audionya bisa di-mute biar tidak feedback. Bisa ya sekarang? Halo Pak Yusuf. Sepertinya Bapak menggunakan Oke. Saya matikan dulu sebentar. Audionya saja Pak, salah satunya dimatikan Pak, agar tidak feedback dia. Feedback ya? Iya. Feedback ya? Iya Pak. Mungkin salah satu audionya yang tidak diperlukan bisa dimatikan dari Pak Yusuf. Oke. Oke Pak. Bisa saya lanjutkan? Silakan Pak. Tadi saya bicara mengenai eye contact, pandangan mata kita. Ketika kita berbicara, jangan melihat ke atas atau ke bawah. Karena dengan melihat ke atas dan ke bawah itu menunjukkan bahwa kita sebagai pembicara ini tidak percaya diri atau masih merasa ragu. Tapi kita harus memandang kepada setiap orang yang ada di ruangan itu. Juga kita jangan memandang terlalu lama. Karena misalnya saya melihat ada Rita di sini dan saya pandang matanya begitu lama, mungkin Rita akan mengatakan, si Bapak ini ngapain ngelihat saya? Ya, jadi juga tidak boleh terlalu lama, tetapi juga tidak melihat. Kita harus melihat ke sekitar kita. Itu yang pertama. Yang kedua, penampilan. Appearance dalam bahasa Inggrisnya. Kita perlu sekali memperhatikan penampilan kita sebelum kita tampil di hadapan audiens. Misalnya, saya harus berbicara di kampung nelayan di Pangandaran. Kemudian penampilan saya berjas ria, pakai tuxedo, pakai dasi, pakai aksesoris yang lain. Datanglah ke kampung nelayan, di mana audiens kita hanya berpakaian seadanya. Mungkin ada yang pakai kaos oblong, ada yang pakai celana pendek, dan ketika melihat makhluk yang datang dengan pakaian yang lengkap, itu membuat mereka menjadi ketakutan atau menjadi aneh, sehingga
kita harus memperhatikan bagaimana penampilan kita. Atau sebaliknya, kalau saya harus berbicara di kampus, kemudian saya datang dengan kaos oblong dan celana 3/4, itu menjatuhkan nama kita sebelum kita muncul. Kemudian yang lain lagi adalah gesture atau body language. Body language ini sangat penting sekali. Kenapa body language penting? Karena body language ini bisa menentukan, bisa membantu pembicaraan kita lebih jelas, lebih menarik. Misalnya juga dengan facial expression, penampilan muka kita. Kalau kita sedih, kita harus menunjukkan muka yang sedih. Jangan kita bercerita sesuatu yang sedih, tetapi kita ketawa-ketawa. Loh, apa maksudnya ini? Tidak nyambung pembicaraan dengan wajah kita. Hal-hal inilah yang perlu kita perhatikan. Hal inilah yang perlu kita pelajari, yang perlu kita latih dari hari ke hari. Dan bukan tidak mungkin latihan ini akan memakan waktu yang cukup lama. Tetapi hasilnya bapak-bapak dan ibu-ibu akan capai. Kemudian yang lain, vokal, suara. Penekanan suara itu sangat penting. Saya berikan contoh, misalnya begini. Saya perlu bantuan Ali. Saya perlu bantuan Ali. Di sini yang dimaksudkan saya adalah bantuan. Tapi kalau kalimat saya begini, saya perlu bantuan Ali, berubah sekali artinya. Yang kedua, saya perlu bantuan Ali, saya perlu tidak memerlukan bantuan. Jelas. Kemudian juga kalau misalnya saya mengatakan, saya perlu bantuan Ali, yang saya inginkan adalah saya perlu. Saya tidak mau meminjam, saya memerlukannya. Itulah beberapa poin yang harus kita pelajari di dalam berbicara. Vokal atau spacing atau nada tinggi dan rendah itu sangat mempengaruhi pembicaraan kita dan sangat berpengaruh ke arti yang ingin kita sampaikan. Ternyata dulu saya tidak pernah mempelajari hal-hal seperti ini. Dan saya pikir berbicara itu ya bicara saja, asal bicara. Ternyata bisa mempengaruhi arti, bisa merusak keinginan kita, apa yang kita ingin bicarakan. Itu ternyata banyak sekali faktor-faktornya. Posture misalnya. Bagaimana kita berdiri. Itu juga sangat mempengaruhi. Saya sering sekali melihat para pembicara berdiri di belakang podium dengan kaki diangkat, kemudian dia bersandar. Atau juga dengan tangan masuk ke dalam saku. Biasa sekali orang kalau kelihatan nervous, kalau kelihatan gugup, dia akan memasukkan tangannya ke dalam saku celananya. Di sini, di dalam public speaking, kita dilarang untuk melakukan itu. Mengapa? Karena kita harus terbuka, harus welcome dengan segala pertanyaan, dengan apapun situasinya. Kalau kita mengurung diri, tidak mau berbicara, tidak mau berbuka diri dengan sikap gesture atau tangan-tangan kita, itu sangat berpengaruh kepada para pendengarnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mungkin saya tidak bisa mempertunjukkan karena ini dalam daring. Sebetulnya kalau kita bertemu langsung, itu akan jauh lebih menarik dengan contoh-contoh yang terlihat, dengan contoh-contoh yang jelas, sehingga bisa nyambung apa yang saya bicarakan dengan apa yang saya kerjakan. Selain itu, juga kadang-kadang kita melihat seorang pembicara itu hanya berdiri seperti sekarang saya, hanya duduk di satu tempat saja. Ini sangat membosankan. Kalau kita berbicara, itu kita punya tempat
di mana kita bisa bergerak dari kiri ke kanan, dari belakang ke depan, atau semua tempat itu adalah milik kita. Dan kalau kita mempergunakan tempat itu dengan baik, kita bisa menyapa para audiens dari pinggir kiri ke tengah, kemudian ke kanan. Tapi juga kita harus sangat berhati-hati. Jangan seperti setrikaan, mundar-mandir tanpa tujuan. Tetapi setiap perubahan, setiap pergerakan dari kita itu mempunyai arti. Seperti misalnya, tadi saya berbicara di pidato saya akan berbicara mengenai 4 hal. Misalnya nomor 1 adalah pendidikan, nomor 2 mengenai latar belakang keluarga, nomor 3 mengenai pekerjaan. Pada saat saya berbicara mengenai pendidikan, saya berdiri misalnya di tengah. Setelah selesai dengan pendidikan, saya akan sedikit berjalan ke sebelah kiri. Dan Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, saya mau berbicara banyak tentang latar belakang keluarga saya. Di situ saya kemudian berbicara di sebelah kiri. Kemudian selesai itu, saya maju lagi bergerak ke sebelah kanan. Saya akan berbicara, sekarang waktunya saya berbicara mengenai pekerjaan saya. Jadi, pergerakan itu juga punya arti. Dalam public speaking, sebagai orang yang bisa menjadi public speaker yang baik, itu kita harus memperhatikan semua. Ada pertanyaan, gimana kita bisa memperhatikan gerakan kita? Gimana kita bisa memperhatikan pandangan mata kita? Ya, itulah pentingnya berlatih di Toastmaster. Itu melatih kemampuan kita untuk mengerjakan hal-hal itu. Bahkan juara dunia public speaking itu mengatakan, untuk menarik nafas saja, saya tahu di menit keberapa saya bisa menarik nafas. Mengapa dia bisa begitu? Karena dia sudah melakukan hal ini berulang kali. Sehingga Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, banyak sekali hal yang ingin saya sampaikan mengenai public speaking ini. Tetapi waktu yang juga membatasi saya. Mungkin Bapak-bapak dan Ibu-ibu bisa membuat pertanyaan, menanyakan pada saya langsung di chat, atau mungkin Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian tertarik untuk join, untuk ikut dalam latihan Toastmaster. Terima kasih, saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih Pak Yusuf Chandra, menarik sekali apa yang sudah disampaikan. In general itu adalah hal-hal yang basic sekali terkait dengan public speaking atau berbicara di depan publik.